Oke, saudara sekalian, mari kita lanjutkan dengan membaca dari Lukas pasal 20 ayat 41 sampai 44 ya. Oke. Lukas pasal yang ke-20 ya. Ayat 41 sampai 44. Ayatnya hanya 4 ayat, saya bacakan buat kita sekalian ya. Judul LAI-nya hubungan antara Yesus dan Daud. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah melihat ya bagaimana diskusi dari pertanyaan-pertanyaan tentang seputar kebangkitan ya. Para ahli Taurat melihat jawaban Tuhan Yesus yang sangat mengagumkan dan mereka memuji jawaban yang dibuat oleh Tuhan Yesus ya kepada orang Saduki. Nah, tetapi kali ini sebaliknya, Tuhan Yesus yang mengajukan sebuah pertanyaan kepada lawan-lawannya ya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya termasuk ahli Taurat, juga ada orang Farisi dan mungkin juga masih ada orang Saduki di sana. Dan kita melihat Tuhan Yesus itu membungkam mereka dengan pertanyaan yang tidak terduga di sini, yaitu tentang siapa Mesias dan seperti apa hubungan Mesias itu dengan Daud. Ya, saudara, bagi orang Yahudi, orang Israel juga, Daud ini raja yang terbesar di dalam sejarah mereka. Raja yang sukses, raja yang sungguh-sungguh memberikan catatan sejarah yang sangat penting dan mendalam kepada bangsa Israel ini. Ya, dan kebanyakan orang Israel memang sangat mengagumi Daud, bahkan ingin mencari tanda kutip Daud baru untuk naik tahta gitu ya, untuk menjadi raja. Mereka merindukan ada Daud lagi, Daud yang baru, Daud yang lain untuk bisa menjadi raja mereka dan sepertinya mengulangi kesuksesannya gitu. Ya, jadi kalau kita lihat istilah nanti kita akan lihat ya, misalnya di dalam perikop sebelumnya itu misalnya waktu di pasal 18 ayat 38 itu ada seorang buta yang berada dekat Yeriko juga mengenali Yesus sebagai anak Daud di situ. Ya, sangat anak Daud. Dia bersuruh begini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, gitu ya. Jadi istilah anak Daud ini cukup populer, cukup dikenal, ya. Dan ini pasti didengar oleh banyak orang. Seruan seperti ini juga. Dan kalau kita tahu di dalam perbandingan bagian ini ya, juga dicatat di Injil Matius dan Markus. Di Matius juga mencatat itu ya, tentang anak Daud ini. Kalau saudara-saudara bisa baca, itu para ahli juga tahu ya Yesus itu sebagai anak Daud. Jadi istilah anak Daud ini sudah sangat familiar. Yesus dikaitkan dengan anak Daud. Itu bagi di kalangan orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang Saduki ini sudah populer istilah ini. Nah, barangkali muncul pertanyaan begini ya, menduga-duga saja. Mereka akan berkata begini, apakah Yesus ini adalah tanda kutip Daud yang baru yang akan menjadi raja? Gitu. Ya. Karena sekali lagi Daud itu ada raja yang besar dan mereka juga secara hati itu merindukan ada Daud yang baru. Nah, istilah anak Daud yang dikenakan kepada Kristus ini, apakah Kristus ini akan menjadi raja tanda kutip atau Daud yang baru yang akan menjadi raja? Nah, jika dia itu adalah raja misalnya, jika Yesus akan menjadi raja, apakah dia akan setara dengan Daud di dalam kebesarannya? Jadi ada pemikiran-pemikiran seperti ini. Nah, ada Daud, jadi ada dua kata di sini ya, Daud versus anak Daud, kira-kira gitu. Daud versus anak Daud. Ya, Daud sangat dikagumi, sudah jelas di dalam sejarah terbukti. Tetapi ini yang muncul sekarang adalah anak Daud. Anak Daud. Apakah sama dengan Daud? Setara dengan Daud? Apakah akan betul-betul menjadi raja
yang sebesar Raja Daud. Nah, saudara, mungkin Yesus menangkap ada sesuatu yang di dalam pikiran orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki ini. Karena istilah Daud yang muncul itu di dalam nanti pertanyaan Tuhan Yesus, kita menangkap bahwa istilah anak Daud itu sedikit lebih rendah daripada Daud. Ya, karena ini anak istilahnya. Ya, anak tidak bisa disamain dengan bapaknya. Bapaknya punya kesuksesan sudah teruji, sudah tergores di dalam sejarah. Tetapi ini baru anak Daud, gitu ya. Anak Daud. Jadi apakah di dalam pemikiran orang-orang ini Yesus itu hanya seorang manusia saja dari keturunan Daud, ya? Jadi kalau dia seorang manusia saja, seorang anak, ya dia belum tentu bisa setara dengan Daud, gitu. Setara dengan Daud bapaknya. Makanya dari pertanyaan Yesus yang muncul ini, bagaimana Mesias bisa disebut anak Daud? Ya, padahal Daud sendiri berkata Mesias itu adalah tuannya, gitu. Jadi sebenarnya Tuhan ingin menyampaikan sesuatu di dalam berita ini, di dalam pertanyaan ini. Mungkin mereka menganggap Yesus ini hanya anak Daud, hanya anak manusia. Tetapi ingat loh, Daud itu bukan menganggap Mesias itu manusia atau anaknya saja. Daud itu menyebut dia itu Tuhan atau Tuhan di dalam perjanjian lama itu. Jadi Yesus itu mau menyampaikan sesuatu yang penting di situ. Kalau kita melihat kembali di dalam kitab Mazmur yang dikutip di sini, Mazmur 110 ayat 1, di situ dikatakan Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Jadi ini tulisan Daud ya, Mazmur Daud. Demikian firman Tuhan atau Tuhan Yahweh kepada Tuanku. Tuanku di situ adalah Mesiasnya. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini tulisan Mazmur Daud di pasal 110 ayat 1 itu. Nah, Yesus mengutip ini dari perjanjian lama dari kitab Mazmur sebagai penegasan akan identitasnya sebagai anak Allah yang ilahi, bukan sekedar anak Daud, anak manusia. Nah, jika Daud ini di dalam Mazmur itu menyebut Yesus atau Mesias itu sebagai Tuhan, berarti dia ini ilahi. Karena Tuhan Yahweh itu memberikan posisi tertinggi kepada Mesias, tidak kepada orang lain, gitu ya. Tetapi kepada Tuhannya itu, Tuhannya Daud di sini. Nah, Tuhan mengundang Mesias ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi itu sudah jelas ini posisi kesetaraan dengan Allah Yahweh di dalam kekekalan. Ya, ini masih di dalam kekekalan. Jadi kita lihat juga misalnya Mazmur ini juga dikutip di dalam Kisah Para Rasul ketika khotbah Petrus di sana. Pasal 2 ayat 34 sampai 35. Petrus mengutip ini, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Jadi sekali lagi juga ketika Petrus mengutip ini, Petrus itu ingin memberikan sebuah penegasan kembali keilahian dan peninggian Kristus di sebelah kanan Allah. Gitu. Jadi ini Yesus sedang menyampaikan ini ya, bahwa Mesias yang mereka sebut anak Daud itu bukan sekedar anak Daud biasa, bukan sekedar anak dari manusia biasa keturunan Daud, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias, dia duduk di sebelah kanan Allah di dalam kekekalan untuk memerintah bersama-sama dengan Allah. Jadi anak Allah yang di sebelah kanan Allah Bapa itu menjalankan hak prerogatif ilahi dari sisi Bapa di surga. Jadi kalau analogi modernnya ya mungkin kita tahu negara dengan sistem kerajaan itu ada perdana menterinya. Memang rajanya ini raja yang berkuasa, tetapi yang menjalankan kekuasaan itu di dalam kesehari-harian adalah perdana menterinya. Gitu. Jadi ini satu hak yang dijalankan bersama-sama. Bahkan Allah Bapa itu men-share otoritasnya kepada anaknya untuk menjalankan pemerintahannya. Jadi anak Daud di sini itu ya, gitu ya. Itu ada bagian ya, berbagi otoritas di dalam pemerintahan bersama-sama dengan Allah Bapa. Ya.
Jadi meskipun dia adalah Mesias itu adalah keturunan dari Daud di dalam garis kekeluargaan, tapi bukan berarti dia lebih rendah daripada Daud, gitu. Ya, atau Daud misalnya, ya raja yang besar, gitu ya. Bukan berarti dia menjadi leluhur dari Mesias, dia lebih besar dari Mesias itu. Itu. Daud justru berada di bawahnya. Sampai Daud itu menyebut dia Tuhan, menyebut dia tuannya di situ. Saudara ya. Jadi kita melihat ini supremasi anak Allah, supremasi Kristus yang mengatasi, yang lebih besar daripada Daud, dan juga di dalam mengatasi musuh-musuhnya. Mesias itu akan menaklukkan para musuhnya, dan hukuman bagi musuh-musuh itu adalah menjadi tumpuan kakinya, ya, menjadi pijakan dari kakinya ini. Jadi ini Tuhan Yesus sedang menyampaikan, ya, Mesias yang ada di tengah-tengah ini, yang dikenal dengan anak Daud ini adalah Tuhan, ini ilahi, ini adalah anak Allah yang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi di ayat 44 dikatakan begini. Jadi Daud menyebut dia tuannya, jelas ya. Jadi Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula. Jadi ini sekarang ada pertanyaan yang dibalik juga di ayat 44 ini. Ya, sebuah pertanyaan yang tidak ada jawabannya dari orang-orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat ini. Ini pertanyaan yang terbuka, yang tidak diberikan jawaban di situ. Ya, tapi kan kita lihat ya, tidak mungkin ini tampaknya kan antara tuan dan anak ini bagi mereka ini tampaknya mustahil bagi orang-orang Farisi. Masa sih tuan itu bisa jadi anak atau anak jadi tuan? Ini mungkin membingungkan bagi mereka. Ya bagi mereka ya Tuhan, anak Daud ya anak Daud gitu. Ya, tidak mungkin anak Daud itu menjadi tuannya Daud gitu. Ya, atau tuannya Daud itu adalah anaknya Daud. Ini bukan sesuatu yang bertentangan ya. Para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki mungkin tidak ngerti hal ini. Ya, karena mereka tidak seperti kita di zaman kita sekarang ini, kita sudah disingkapkan. Ada yang namanya praeksistensi Kristus di dalam sejarah, itu ya, di dalam kekekalan. Jadi di dalam dunia ini. Jadi kalau kita lihat tulisan Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ini kita melihat sebelum Kristus di dalam dunia ini, dia sudah ada di dalam kekekalan. Ya, jadi inilah praeksistensi Kristus. Sebelum dia datang ke dalam dunia, dia sudah ada bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah itu sendiri. Jadi sebelum Kristus turun ke dalam dunia, dia sudah ada bersama dengan Allah dan dia Allah. Lalu dia mengambil rupa, turun ke dunia menjadi manusia, lahir dari keturunan Daud. Makanya kita ngerti ini karena kita sudah mendapatkan pemahaman yang lebih luas ya di dalam perjanjian baru ini. Dan seharusnya kalau para ahli Taurat ini juga menerima apa yang ditulis di dalam perjanjian baru gitu ya, di dalam Injil-Injil, maka mereka tidak perlu confused, bingung dengan pertanyaan Tuhan Yesus ini. Dia memang sekaligus anak Daud, tapi juga sekaligus adalah Tuhannya Daud. Di dalam kekekalan, dia adalah Tuhan. Tuhan lebih besar daripada Daud. Dan sekarang dia hadir di dalam dunia menjadi manusia, lahir dari keturunan Daud, dia disebut sebagai anak Daud. Karena memang Mesias itu julukannya adalah anak Daud, gitu ya. Jadi bagi kita yang mengerti ini, hubungan Yesus dan Daud ini tidak menjadi terlalu membingungkan, karena kita mendapat pengertian yang utuh. Nah, di dalam perikop ini, saudara-saudara, juga mengungkapkan dui natur Kristus yang kita percaya. Kristus adalah Allah, dia adalah Tuhan Daud, tapi Kristus juga adalah manusia yang adalah anak Daud karena berasal atau lahir dari keturunan Daud di situ. Tetapi kita tahu bahwa meskipun dia lahir dari keturunan Daud, dia lebih besar daripada Daud. Daud boleh dikatakan raja yang terbesar di dalam sejarah Israel. Tetapi Mesias ini adalah raja di atas segala raja. Dan kalau kita lihat kebangkitan Kristus itu mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Sepenuhnya siapa Kristus itu sebenarnya. Maka di dalam tulisan
Rasul Paulus ya di Filipi pasal 2 itu di ayat yang 9 sampai 11 itu dikatakan begini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kebangkitannya mengungkapkan sepenuhnya siapa Kristus bagi kita. Saudara, lewat perikop ini, ya, Lukas sebagai penulisnya ingin menegaskan dua hal kepada kita, kepada pembacanya, supaya kita terima dan kita sungguh-sungguh mengimaninya. Yang pertama adalah Yesus anak Daud, yang disebut anak Daud itu bukan hanya keturunan Daud, tapi dia adalah Tuhan. Tuhan yang dari kekekalan sudah ada. Ya. Yang kedua, dia adalah ilahi. Dia anak Allah dan setiap orang patut menaruh percaya kepadanya. Saudara, soal keilahian Kristus ini memang tidak mudah diterima oleh banyak orang, ya. Hari ini kalau ada orang yang menyatakan Yesus itu hanya manusia biasa, dia hanya ciptaan gitu ya. Dia bukan pencipta gitu ya. Dia hanya ciptaan gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada ajaran-ajaran seperti ini, maka kita tahu bahwa dia sudah menolak perjanjian baru yang jelas mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Ya, dari Yohanes 1 ayat 1 misalnya tadi. Gitu ya. Tapi dia bukan hanya menolak perjanjian baru, tapi juga menolak perjanjian lama. Karena perjanjian lama juga menyatakan Mesias itu adalah Tuhan. Mesias itu adalah Tuhan. Jadi kesatuan PB dan PL ini itu sangat jelas dan sangat terkait. Kalau orang menolak Yesus sebagai Allah, berarti dia menolak seluruh Alkitab, menolak perjanjian lama, juga menolak perjanjian baru. Saudara mungkin pernah mendengar ada satu kelompok yang disebut dengan Jesus Seminar, ya. Jesus Seminar. Jesus Seminar ini sekelompok orang yang menamakan dirinya itu Jesus Seminar, ya, atau Yesus Seminar. Ini terdiri dari 50 orang para ahli teologi, sarjana di bidang teologi gitu ya. Mereka berkomitmen ingin menggali kembali pemahaman-pemahaman dan kehidupan tentang Kristus ya. Termasuk juga membongkar kembali dogma gereja yang sudah berabad-abad ini diajarkan. Mereka mengatakan begini, pendekatan yang mereka lakukan itu adalah menganalisa teks Alkitab gitu ya. Dengan menggunakan pengetahuan mutakhir, budaya, sejarah, politik, bahasa di Palestina kuno. Gitu. Nah, cuman di dalam proses itu, mereka itu mengecilkan keilahian Kristus dan menonjolkan sisi kemanusiaannya. Jadi mereka ingin menggali Yesus yang menurut mereka itu memang ya menonjolkan sisi manusianya saja. Mengabaikan atau mengecilkan hakikat keilahian Kristus ini. Jadi para ahli yang lain ya dari teologi yang ortodoks yang mempertahankan duinatur Kristus mengkritik mereka ya karena metode yang mereka gunakan itu cacat sebenarnya. Ya. Karena cacatnya di mana mereka mengatakan mereka menggunakan banyak sumber untuk keakuratan historis untuk teks-teks mereka. Tetapi mereka hanya memilih teks-teks yang sesuai dengan asumsi mereka. Jadi dianggap cacat karena mereka hanya memilih teks yang sesuai. Jadi tidak semua teks mereka terima. Jadi sudah ada jelas ada batasannya, mereka hanya memilih teks-teks tertentu yang mendukung argumentasi mereka ini. Jadi dianggap tidak valid, tidak cacat. Sudah ada banyak kelompok baik dari dalam Kristen maupun dari luar Kristen yang tidak mengakui atau tidak menerima keilahian Kristus. Ya, mereka menggugat keilahian Kristus dari kalangan Kristen maupun dari luar Kristen ini. Ya, cuman kita percaya itu tidak akan mempengaruhi dan mengurangi keilahian Kristus kita, Tuhan kita. Namun memang untuk orang-orang Kristen ada banyak juga yang dibingungkan, disesatkan oleh karena ajaran-ajaran yang salah ini, yang mengatakan Yesus hanya manusia, dia bukan Allah. Itu ya. Jadi berkembanglah banyak ajaran-ajaran yang menolak keilahian Kristus. Sebab itu saudara, ya orang-orang Kristen yang
digoncang atau yang bisa disesatkan, membuat sesat karena memang tidak cukup kuat punya fondasi di dalam mengenal kebenaran Tuhan. Jadi penting sekali bagi kita untuk tekun mencari pengetahuan yang benar, untuk bisa bertumbuh di dalam pengetahuan itu, ya pengetahuan akan anak Allah tentang Yesus Kristus, supaya kita ini tidak disesatkan di dalam iman kita. Jadi saudara sekalian, di dalam renungan ini Kristus sedang menyatakan dirinya adalah lebih daripada Daud, lebih daripada sekedar pengertian anak Daud di dalam pikiran orang-orang Farisi. Ini adalah Mesias yang lahir di dalam keturunan Daud, yang akan mengalahkan musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Dia sudah ada bahkan sebelum Daud ada. Dia adalah dari kekekalan di sebelah kanan Allah, memerintah bersama Allah, dan sekarang dia ada di dalam dunia. Dia datang karena dia memikul misi untuk mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu iblis, kematian, maut, yang nanti menjadi tumpuan kakinya. Dan dia memperoleh kemenangan. Inilah Tuhan kita yang kita percayai, inilah Kristus yang kita imani. Dan mari kita berpegang teguh kepada apa yang Alkitab katakan. Bukan kepada teologi-teologi yang beredar, yang menyesatkan. Kita kembali kepada firman Tuhan, supaya iman kita bertumbuh dengan sehat. Mari kita berdoa.